Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng kembali menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah Kota Semarang dalam menghadapi banjir yang melanda wilayahnya beberapa hari terakhir adalah memastikan keselamatan dan kebutuhan dasar warga terdampak terpenuhi. Pemerintah Kota Semarang berkonsentrasi prioritasnya adalah di penanganan warga terdampak. Pompa-pompa kita banyak sekali kita gunakan untuk membuang di wilayah-wilayah terdampak, ujar Agustina saat mendampingi Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meninjau kawasan Kaligawe, Senin 3 November. Ia menjelaskan bahwa saat ini pompa-pompa kecil difokuskan untuk wilayah permukiman, sementara pompa besar dan sistem manajemen air ditangani bersama pemerintah pusat, provinsi, dan TNI. Pemerintah kota konsen terhadap dua hal. Nomor 1, bantuan logistik pangan tidak boleh terlambat. Maka kalau ada yang terdampak, lapor lurahnya supaya lurah lapor ke posko dan segera dikirim. Selebihnya sudah ditangani dengan sangat baik proses perencanaan pengendalian banjirnya antara pemerintah pusat, gubernur, dan Papangdam tadi juga Rauh. Agustina juga menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan pemerintah pusat dan daerah terhadap penanganan banjir di Kota Semarang. Saya terima kasih sekali karena sudah banyak sekali perhatian. Hari ini Kepala BNPB, kemarin Pak Wapres, sehingga semuanya gercep, ucapnya. Menurutnya, penyebab utama lambatnya air yang surut di sejumlah titik disebabkan oleh gundukan tanah proyek sementara yang menutup aliran air menuju laut. Setelah tim gabungan TNI, BPBD, dan Pemprov Jawa Tengah melakukan pembongkaran, arus air kini berangsur lancar. Kalau manajemen pompa dan buka tutup saluran air berjalan baik, kemungkinan besar surutnya akan lebih cepat, jelasnya. Lebih lanjut, Agustina menyebut penanganan jangka panjang akan difokuskan pada pembangunan kolam retensi yang berfungsi ganda. Jangka panjangnya jika ini jadi kolam retensi, ini bisa menjadi sumber air baku. Nantinya akan menjadi air bersih pengganti dari APT, air permukaan tanah. Kalau APT tidak lagi difungsikan, tentu penurunan tanah juga akan bisa diantisipasi lebih baik, paparnya. Banjir yang tidak surut-surut itu karena kita proses penanganan banjir jangka panjang itu belum selesai. Tapi kan tanggul laut, kolam retensi ini kan upayanya untuk penanggulangan banjir jangka panjang dan sustain, tetap. Tidak kalau banjir terus disedot, tidak. Jadi nanti jika jadi semuanya, banjir itu terkendali. Ya, nggak ada lagi itu banjir yang bisa kayak tidak terkendali seperti ini. Nah, dalam proses pembuatan terjadi banjir yang cukup, dan saya kira pemerintah concern untuk mengantisipasi. Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan bahwa penanganan banjir Semarang dilakukan secara terpadu sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden memerintahkan saya memastikan langkah-langkah penanganan dilakukan bersama pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, ujarnya. Ia menambahkan, kondisi banjir di kawasan timur kini jauh membaik dan diperkirakan akan surut dalam 2 hingga 3 hari ke depan. Dari hasil peninjauan, alhamdulillah ya, ini sudah relatif lebih baik. Kalau kita tadi jalan dari pusat kota ke titik banjir, masih ada genangan sedikit-sedikit. Tapi 2-3 hari ini kami pastikan semuanya sudah kering dan terkendali. Karena dari hasil pembicaraan secara terpadu sudah ketemu penyebabnya. Penyebabnya tentu saja adalah curah hujan yang cukup ekstrim. Bahkan dari BMKG, ini curah hujan ini akan berlangsung cukup masif untuk Jawa Tengah sampai dengan awal tahun 2026. Sedangkan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengapresiasi kerja kolaboratif lintas instansi. Artinya kerja-kerja kolaboratif ini yang akhirnya kita bisa memberikan pelayanan masyarakat juga tegak.
Ini menjadi role model bahwa kita ternyata bisa ke arah sana, ujarnya.